BTTH Kaisar Api, episode 55. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Brengsek, apa itu? Pada saat ini, Mu Feng juga menemukan roh hantu yang keluar dari kolam dingin, dan tampaknya ada hal-hal lain yang lebih kuat di dalam kolam itu. Hantu itu tampaknya hanya menjaga benda-benda yang lebih kuat di dasar kolam yang dingin, dan langsung menggigil. Sial, apa ini? Kita tidak bisa keluar. Xiaoyan membawa Mu Feng dan melarikan diri menuju pintu keluar, tetapi dia tidak berdaya dan tidak bisa keluar. Sepertinya ada sesuatu yang menghalangi pintu dan memantulkan Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan hanya ingin menggunakan kekuatan api aneh itu, tetapi tertarik oleh suara Mu Feng. Ini adalah penghalang unik di dunia hantu, biarkan aku melakukannya, kata Mu Feng. Langit dan bumi tak terbatas, alam semesta adalah yin dan yang, terbuka. Mu Feng mencoba sidik jari aneh di tangannya, dan setelah berbicara, momentum yang kuat meledak seketika. Bang bang bang, dengan suara 3 kali, Xiaoyan juga menemukan bahwa penghalang yang menghalangi mereka berubah menjadi gelombang energi pasang surut dan menyebar kemana-mana, dan kemudian tidak ada waktu untuk berhenti, dan kecepatannya meningkat hingga ekstrim. Keduanya dengan cepat melarikan diri, dan kemudian, di bawah pengaruh hukum yin yang Mu Feng, sosok mereka juga samar-samar tersembunyi dalam kegelapan, dan bahkan jika mereka diamati dengan cermat, mereka tidak dapat ditemukan. Sepanjang perjalanan, mereka melewati beberapa hantu hitam yang berpatroli di suatu tempat, dan hantu-hantu itu tidak ditemukan, dan mereka berdua seperti embusan angin. Tuan, apa itu benda di kolam dingin? Xiaoyan juga terkejut, dan dia jelas tahu sesuatu dari kata-kata tuannya, Raja Naga Emas. Awalnya aku tak ingin menceritakan hal ini kepadamu, tetapi sekarang setelah aku mengalaminya, aku harus memberitahumu bahwa di kolam dingin, hantu hanya bertindak sebagai penjaga. Dan seperti yang kau duga, kolam dingin itu memang disegel oleh hantu yang kuat, tapi mengapa segel itu menghilang? Menurut persepsiku, hantu yang disegel di kolam itu seharusnya adalah Kaisar Hantu. Itu milik andalan dunia hantu adalah karakter yang sangat sulit untuk dihadapi. Di dunia hantu legendaris, kekuatan hantu terbagi menjadi prajurit hantu terlemah, hantu yang sedikit lebih kuat dari prajurit hantu, jenderal hantu, hantu tampan, diikuti oleh hantu yang 10 kali lebih kuat, diikuti oleh hantu yang lebih kuat dari hantu kaisar hantu yang 10 kali lebih kuat, dan terakhir hantu abadi yang paling kuat. Apa yang Anda temui hari ini adalah roh hantu legendaris dan kaisar hantu. Jika kaisar hantu tidak bisa keluar, situasi Anda dalam bahaya. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Apa yang membuatmu tercengang? Ikutlah denganku. Mu Feng juga menyadari bahwa kecepatan Xiaoyan telah melambat, dan segera berkata. Setelah dia selesai berbicara, kecepatannya meledak, dan dia berjalan menuju suatu lorong di segala arah di depannya. Ikuti dia, anak ini ahli dalam gosip yin dan yang, dan dia bisa berjalan di tanah bahkan di dunia hantu. Suara Raja Naga Emas terdengar di hati Xiaoyan. Di tepi kolam yang dingin, hantu itu juga sedang melihat ke permukaan air dengan gelembung-gelembung besar di kolam, dan ia merasa sedikit takut. Tidak ada orang dewasa, kekuatan segel itu belum sepenuhnya hilang. Tuanku, menghancurkan segel dengan paksa seperti ini hanya akan melukai sumbernya, kata hantu itu dengan hormat. Makhluk-makhluk dalam kolam dingin itu tampak merenung sebentar, lalu terdiam. Di mana roh hantu itu di udara dingin? Roh hantu itu juga berpatroli di ruang batu dan menemukan banyak manusia yang koma, lalu berteriak puas. Roh hantu, mengapa kau keluar? Apakah kau tidak ingin melindungi orang dewasa? Sosok asli itu juga perlahan muncul di samping Hanci. Haha, Yuhan, beraninya kamu bertanya. Bagaimana manusia bisa masuk ke tempat ini? Sosok yang dikenal sebagai roh hantu itu pun berkata dengan marah. Manusia, mustahil. Formasi transfer ruang angkasa kami secara diam-diam memindahkan manusia-manusia ini dari tanah dan menggunakan ekstasi yang unik untuk dunia hantu kami. Bahkan jika puncak Kaisar Do bintang 4 kuat, mustahil baginya untuk bangun dalam waktu singkat. Guilin Yukuan membantah. Yukuan, kau telah menyinggung tuanmu. Kedua manusia itu tidak hanya datang ke sini, tetapi juga menjelajahi Hanci. Berkat halangan tuanmu, mereka tidak berhasil. Namun, serangan mereka juga membuat marah orang dewasa, dan segel hanya dapat dilakukan terlebih dahulu. Kata roh hantu itu dengan sungguh-sungguh. Laporkan tuan, 2 manusia di ruang Tianzi yang dipindahkan telah menghilang lagi. Seorang prajurit hantu juga muncul perlahan. Sampah, sampah, sampah. Roh hantu Yukuan juga geram. Hehe,
Yukuan melihat hal-hal baik yang telah kamu lakukan. Kamu tidak dapat melakukan hal-hal sepele seperti itu dengan baik jika orang dewasa mengetahuinya. Gui Mei Guiling juga berkata, sudah terlambat, seharusnya sudah ketahuan di sini, cepat lemparkan manusia-manusia ini ke kolam untuk membantu orang dewasa menghancurkan segel. Yukuan juga berkata dengan tegas, Yukuan, kamu, bahkan dalam situasi orang dewasa saat ini, untuk menghancurkan segel itu dibutuhkan darah 100 manusia. Sekarang ada 96, apakah itu, kata roh hantu dengan heran. Sudah terlambat untuk menangkap manusia, dan jika kamu tidak bergegas, kamu akan berubah. Hantu mata air terpencil juga berkata, Tuan, semuanya telah berubah. Sekarang, aku harus membantumu menembus segel. Yukuan berkata dengan hormat kepada Hanci, lalu melambaikan telapak tangan kehampaan. Manusia-manusia yang sedang tidur itu juga terlempar satu persatu ke dalam kolam. Gulu-gulu, dengan masukan manusia-manusia ini, berubah menjadi genangan darah sesaat setelah mereka dimasukkan ke dalam kolam, dan ada gelembung-gelembung darah satu demi satu di dalam kolam. Pada saat yang sama, ada lingkaran garis emas di sekitar kolam dingin yang memancarkan cahaya menyilaukan, membentuk kontras tajam dengan gas hitam di kolam. Satu emas dan satu hitam terus-menerus bertarung satu sama lain, dan seiring bertambahnya volume manusia yang dilemparkan ke dalam kolam, gas hitam secara bertahap memiliki momentum untuk menekan cahaya keemasan. Xiaoyan dan Mu Feng terus bersembunyi di Tibet sepanjang jalan menghindari banyak hantu yang kuat, semua ini karena gosip Yin dan yang ajaib Mu Feng, jika tidak keduanya tidak akan bisa begitu lancar. Xiaoyan juga memiliki pemahaman baru tentang Mu Feng. Apa itu? Xiaoyan mengikuti Mu Feng untuk melarikan diri dari tempat yang benar dan salah, tetapi ketika dia hendak mencapai pintu keluar, dia melihat sosok yang samar-samar. Mu Feng, tolong hentikan, ini sepertinya seseorang. Suara Xiaoyan juga menarik perhatian Mu Feng. Tempat ini sudah sangat dekat dengan pintu keluar. Jika kamu ingin datang ke sini, orang ini juga akan dibawa ke sini. Mu Feng juga merenung. Pergi. Xiaoyan juga langsung mengambil sosok itu dan berjalan menuju pintu keluar. Setelah beberapa menit, mereka berdua melihat suatu tempat yang terang, dan itu adalah jalan keluar. Tidak ada waktu untuk memikirkannya, kecepatan ditingkatkan ke ekstrim, dan pintu keluar pun langsung tercapai. Begitu mereka sampai di pintu keluar, cahaya yang kuat membuat mereka tidak dapat membuka mata. Setelah terbiasa beberapa saat, mereka berdua menemukan bahwa pintu keluarnya sebenarnya berada di jalan yang mereka ambil dari feri dan menuju ke Test Plaza. Hanya saja, jalur ini sangat padat sehingga sulit bagi orang awam untuk menemukannya. Masalah ini harus segera dilaporkan kepada pimpinan, kata keduanya serempak. Setelah berbicara, mereka berdua juga tampak lesu. Kamu menatapku, aku menatapmu, lalu mereka tertawa. Keduanya berjalan menuju kediaman Wu Jiang pada saat yang sama, dan orang di tangan Xiaoyan tampaknya memiliki perasaan terbangun. Keduanya berjalan menuju kediaman orang yang bertanggung jawab atas Wu Jiang, dan sosok di tangan Xiaoyan juga tampak seperti hendak bangun. Sosok itu juga dalam keadaan koma. Tuan Wu, apakah Anda di sana? Xiaoyan menggendong orang yang terluka parah, dan Mu Feng mengikutinya dari dekat dan mengetuknya dengan keras. Di dalam ruangan, Wu Jiang juga tengah melihat beberapa buku kuno. Ketika tiba-tiba dia mendengar pintunya diketuk sekeras-kerasnya, dia pun mengerutkan kening, jelas dia sedikit marah. Bagaimanapun, Wu Jiang sangat sibuk akhir-akhir ini. Pertama, lebih dari 60 orang menghilang, itu sudah cukup baginya. Kemudian hari ini, dia menerima perintah dari Sekte Xuantian, dan persidangan akan segera dimulai. Aku bertanya-tanya apakah orang-orang yang hilang ini belum terpecahkan. Begitu persidangan dimulai, dan orang-orang di atas mengetahui bahwa jumlah orang itu salah, maka nasibnya. Siapa itu? Wu Jiang juga meletakkan buku di tangannya dan pergi membuka pintu. Jiang Yuan. Wu Jiang berseru dengan suara menggelegar saat melihat sosok di tangan Xiaoyan. Paman Wu, ayo masuk dan bicara. Ada banyak orang di sini. Xiaoyan juga berkata. Ketika Paman Wu melihat sosok di tubuh Xiaoyan, pupil matanya mengecil, dan matanya sedikit tumpul. Bagus-bagus. Cepat masuk. Wu Jiang pun berkata dengan tergesa-gesa, mempersilakan Xiaoyan dan Mu Feng masuk dan menjulurkan kepala melihat keluar, lalu membanting pintu hingga tertutup. Apa yang terjadi? Wu Jiang berkata dengan suara berat tepat setelah menutup pintu. Sejujurnya, Paman Si memang seperti ini. Kami sedang beristirahat di kamar tadi malam, dan kami hendak berbaring. Kemudian, ketika mata kami menjadi gelap, kami muncul di ruang hitam. Xiaoyan juga melihat bahwa Mu Feng sedikit lemah dan berkata, bagaimana mungkin? Wu Jiang juga terkejut ketika mendengar kata-kata itu.
Meskipun ini bukan situs mereka, dan situs itu dipinjam, tempat tinggal para pendatang baru ini juga telah diperiksa olehnya, dan tidak akan ada masalah sebelum mereka pindah. Jika itu benar-benar Xiao apa yang dikatakan Yan, maka masalahnya di sini besar. Xiao Yan, lanjutkan. Wu Jiang juga melanjutkan. Lalu ketika aku hendak beristirahat di kamarku tadi malam, aku pergi ke lorong gelap yang misterius itu segera setelah hari mulai gelap. Saat pertama kali pergi ke lorong itu, aku merasa sedikit lemah dan lesu di sekujur tubuhku, dan rasanya aku ingin sekali tidur, tetapi untung saja perasaan itu dapat diredam oleh usahaku, sehingga aku tidak dikalahkan oleh musuh. Lalu muncullah beberapa sosok aneh dan menyeramkan yang mengumpulkan orang-orang koma kita bersama-sama, seolah-olah merencanakan sesuatu yang besar. Dan lorong itu membentang ke segala arah, dan ada banyak jalan. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan tersesat. Yang terpenting adalah ada kolam dingin yang tidak mencolok di lorong itu. Kolam dingin itu tampaknya menyegel beberapa makhluk kuat. Mu Feng dan aku juga menyerang, tetapi kami dikejutkan oleh makhluk kuat di dalamnya, dan kami lolos karena keberuntungan. Keluarlah. Xiao Yan juga mengungkapkan semuanya satu persatu, lagi pula, ini tentang keselamatan ratusan orang, jadi tidak ada ruang untuk ceroboh. Dan orang yang ada di dalam dirinya adalah orang yang kita temui dalam perjalanan melarikan diri. Suara Xiao Yan terdengar pelan, namun menusuk hati Wu Jiang bagai guntur yang dahsyat. Setelah dia selesai berbicara, dia menurunkan orang itu padanya, dan Wu Jiang juga bergegas membantunya. Brengsek, itu sebenarnya hantu. Sangat sulit untuk memasukkan ki hantu ke dalam tubuh. Wu Jiang, yang juga seorang petarung besar, perlahan memeriksa tubuh Jiang Yuan, lalu menatap tajam ke arah ki hitam di tubuh Jiang Yuan. Hei, kali ini benar-benar kelalaianku. Aku tidak menyangka akan menimbulkan masalah sebesar ini. Mendengar ini, Wu Jiang juga menghela nafas. Paman Wu, sekarang bukan saatnya menyalahkan dirimu sendiri. Prioritas utama adalah menyelamatkan para pendatang baru yang koma di lorong. Kalau tidak, semuanya akan berubah nanti. Dan sepertinya aku merasakan aura makhluk-makhluk di lorong itu menyeramkan dan mengerikan. Mereka bukan manusia, melainkan hantu di dunia hantu. Mereka membawa begitu banyak orang secara diam-diam, jadi itu pasti ada hubungannya dengan kejadian di kolam dingin itu. Mu Feng juga berkata dengan tidak sabar. Dari mana pintu masuk tempat kamu melarikan diri? Bawa aku untuk melihatnya. Wu Jiang juga berkata dengan waspada. Tidak ada yang tahu pentingnya masalah ini lebih baik daripada dia. Meskipun masalah ini telah berakhir, setidaknya masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Maju. Setelah Wu Jiang selesai berbicara, mereka bertiga berangkat menuju jalan setapak. Hei, aneh sekali. Kita baru saja keluar dari sini. Kenapa tidak ada jalan keluar sekarang? Mu Feng juga yang pertama berbicara, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apakah kamu yakin itu ada di sini? Wu Jiang juga bertanya sedikit sambil mengerutkan kening. Memang ada di sini, tapi aku tidak tahu bagaimana pintu keluarnya bisa hilang. Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri saat ini. Mereka berdua jelas-jelas sudah keluar dari sini sebelumnya, bagaimana bisa pintu keluarnya menghilang tanpa alasan. Aku akan mencobanya. Setelah Mu Feng selesai berbicara, dia juga membaca rumusnya. Qiankun Wuji, Gosip Yin dan Yang, Mata Dharma, buka. Setelah berbicara, di dahi Mu Feng, di antara kedua matanya, sebuah mata yang menjulang perlahan muncul. Pada saat Mu Feng merapal mantra, Wu Jiang ingin mengatakan sesuatu untuk menghentikannya, tetapi dia menariknya kembali saat mengatakannya. Dia juga ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Adapun hal-hal lainnya, seorang anak berusia 10 tahun dengan suara seperti susu juga bermain di jalan setapak ini setiap hari. Kamu di sini lagi, apa yang sedang kamu lakukan? Ini jalan yang akhirnya kita bangun. Apakah kau mencoba meledakkannya? Suara anak kecil itu juga terdengar di telinga beberapa orang. Lalu anak itu berlari dengan marah sambil menunjuk Xiao Yan dan mereka bertiga. Tadi aku sudah bilang ke ibuku untuk tidak meminjam wilayahmu di sini, tapi ibuku tidak mau mendengarkan. Lebih baik sekarang kau duduk saja di sini. Kau duduki wilayah kami dan jangan bicarakan ini dan itu. Setelah berbicara, dia menatap mereka bertiga dengan tajam. Kami hanya lewat sini saja, tidak ada maksud jahat, ayo pergi. Wu Jiang juga mengedipkan mata pada Xiao Yan dan berkata, nanti aku sampaikan pada ibuku kalau kamu datang lagi. Kata anak itu tanpa henti. Ketiga Xiao Yan juga meninggalkan jejak dan berjalan menuju kediaman Wu Jiang. Bagaimana, Mu Feng? Wu Jiang juga bertanya. Paman, aneh sekali, bahkan jika aku membuka mataku untuk melihat, tidak ada masalah dengan pintu keluar tempat aku dan Xiao Yan keluar,
seolah-olah awalnya ada tumpukan tanah dan tidak ada jalan keluar. Mu Feng juga berkata dengan curiga. Teknik gosip Yin Dan yang tidak pernah muncul seperti ini. Jadi itu hanya bisa berarti bahwa pintu keluar tempat mereka keluar telah menghilang begitu saja. Bagaimana ini mungkin? Paman Wu, apa yang terjadi pada anak itu? Xiao Yan juga melihat bahwa Paman Wu sangat sopan kepada anak itu. Yah, anak itu adalah putra penguasa tempat ini, jadi hal ini harus didiskusikan dalam jangka panjang. Silakan turun, bakat kelas 5 juga keluar hari ini, Anda pergi dan lihat, lagi pula, seleksi akan dimulai besok. Kalian tinggal gunakan kekuatan kalian sepenuhnya dan ikut serta dalam pemilu. Kami akan menangani masalah ini. Penghargaan untuk uji coba ini juga cukup besar, kata Wu Jiang. Ya, mereka berdua pun pergi setelah mendengar itu. Bagaimana Jiang Yuan bisa menderita hantu seberat itu? Dan bagaimana pintu keluar lorong itu bisa menghilang begitu saja? Mungkinkah Xiao Yan dan yang lainnya mengatakan bahwa hantu di kolam dingin itu adalah... Setelah berbicara, Wu Jiang mengeluarkan sepucuk surat, menuliskan beberapa kata, dan menghancurkan ruang lalu terbang masuk. Surat itu bertuliskan kata, mendesak. Di depan sebuah aula megah, seorang lelaki berjubah merah tengah duduk santai sambil menyeruput teh dan anggur, ketika tiba-tiba ia melihat kehampaan berguncang hebat, lalu muncullah sebuah amplop dengan kata, mendesak. Dengan lambaian tangannya, amplop itu terbuka, dan beberapa tulisan mencolok muncul di depan pria berjubah merah itu. Sepertinya ada hantu yang kuat di Hongshan, tolong minta bantuan. Nama gunung ini adalah Hongshan, dan anehnya warna tanah di pegunungan biasa sebagian besar berwarna coklat atau hitam, tetapi tanah gunung ini sebenarnya semuanya merah, dan warnanya sangat merah, semerah darah manusia, memiliki nama ini. Hongshan adalah pegunungan kecil yang terletak di pinggiran Suantian. Meskipun tidak diragukan lagi tidak signifikan dibandingkan dengan gunung-gunung nyata di Suantian, Hongshan memiliki lokasi geografis yang unggul. Itu adalah tempat terbaik, jadi sekte dalam Suantian San dan Hongshan-nya setuju untuk meluangkan waktu setiap tahun, menggunakan Hongshan sebagai benteng untuk menarik orang-orang baru, dan sebagai gantinya, Suan Santian juga akan memberikan sekte-sekte di Hongshan memiliki beberapa sumber daya kultivasi yang tidak lemah. Di Hongshan, ada sekte kuat bernama Honggu. Meskipun orang awam tidak tahu mengapa mereka menyebutnya seperti ini, lembah merah ini juga merupakan sekte yang kuat di pinggiran Suan Sansan, meskipun pemimpinnya hanya seorang wanita, tetapi kultivasinya begitu kuat sehingga memiliki kekuatan Kaisar Do bintang 6. Tinggi, jadi meskipun banyak orang mendambakan pegunungan ini, mereka harus menyerah di bawah paksaan Kaisar Do bintang 6, sehingga lembah merah telah damai selama beberapa tahun. Di Pegunungan Merah, terdapat banyak bangunan di Langya, dan tidak ada bangunan yang sederhana dan jelek. Sebagian besar merupakan bangunan dengan bentuk yang unik dan cukup mewah. Selain itu, diperlukan dana yang cukup untuk menunjukkan bahwa warisan lembah merah ini tidaklah lemah. Bangunan-bangunan tersebut sebagian besar terkonsentrasi di bagian tengah pegunungan. Semua bangunan di Honggu dibatasi oleh bagian tengah pegunungan. Bangunan-bangunan tersebut dibagi menjadi lantai atas dan bawah oleh penduduk Honggu. Sekarang mereka adalah penduduk asli yang tinggal di Honggu di lantai atas, sedangkan lantai bawah adalah tempat tinggal penduduk Honggu. Para pendatang baru yang datang untuk berpartisipasi dalam seleksi, kedua belah pihak juga saling menyapa, sehingga orang-orang di lantai atas dan bawah tidak saling mengganggu. Di lantai atas, di sebuah ruangan yang tenang, jejak api gelap perlahan menyala. Api tersebut sangat gelap dan menyeramkan, membuat orang-orang merasa adanya kejahatan. Melihat lebih dekat, mengamati penampakan kegelapan yang berangsur-angsur berubah, ada cukup banyak hantu di mata air terpencil yang Xiao Yan dan yang lainnya temui di Hanci. Yukuan, mengapa kau mencariku? Suara jernih seorang wanita juga terdengar perlahan di ruangan itu. Wanita itu mengenakan rok polos dan rambut panjangnya diikat dengan jepit rambut yang halus. Meskipun dia agak tua, dia tidak bisa menyembunyikan penampilannya yang cantik. Hei, tidak ada yang salah. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Aku di sini hanya untuk memberitahu kalian bahwa ada yang salah dalam kerja sama kita. Beberapa orang ditangkap, dan beberapa orang melarikan diri. Apakah rencananya akan dilaksanakan terlebih dahulu? Yukuan juga berkata secara diam-diam, meskipun wanita ini telah meminta dunia hantu mereka, tetapi menilai dari situasi saat ini, segel orang dewasa di kolam dingin belum diangkat, dan dia bukan lawannya, jadi dia hanya bisa menghormati. Meskipun itu adalah kesalahan orang-orang di dunia hantu mereka karena melarikan diri, tetapi di dunia hantu mereka, tidak ada keadilan, dan kata-kata mereka didasarkan pada kekuatan tinju mereka. Apa yang kau lakukan? Wanita itu pun geram. Dia adalah pemilik lembah-lembah merah ini, dan namanya adalah Hong Ye.
Alasan mengapa dia menyadari trik-trik kecil untuk menyelinapkan pendatang baru di dunia hantu adalah karena dia memiliki beberapa kerjasama yang tidak diketahui dengan dunia hantu. Tapi entah kenapa, kali ini mereka malah menangkap ratusan orang, agak tidak masuk akal, belum lagi sekarang ada yang kabur. Kalau yang kabur ngomong, kan bisa jadi masalah besar. Kalian orang-orang dari dunia hantu benar-benar gagal dalam melakukan sesuatu. Bahkan hal kecil ini pun bisa salah. Ketika kita bekerja sama sejak awal, bagaimana kau bisa menjamin dunia hantu? Hong Ye juga berkata dengan marah. Di masa lalu, setiap rekrutan baru yang berpartisipasi dalam seleksi akan menghilang, tetapi di bawah latar belakang Hong Ye, tidak ada orang di Suantian Santian. Dia terlalu memperhatikan dan menjadi tenang. Hilangnya begitu banyak orang kali ini sudah cukup untuk menimbulkan sensasi di antara pejabat tinggi Suan Santian. Ini juga hal yang tidak berdaya. Kali ini, orang dewasa kita akan menghancurkan segelnya. Persiapan sebelumnya semuanya untuk kali ini. Yukuan juga berkata dengan enggan. Absurd, kali ini kalian berisik sekali, bagaimana mungkin aku bisa mengelak? Hong Ye juga berkata dengan marah. Hehe, setelah waktu ini selesai, apa yang kamu minta juga akan terpenuhi. Apakah kamu masih takut dengan Suan Santian ini? Melihat ini, Yukuan buru-buru berkata, lagi pula, dia belum bisa merobek wajahnya dengan daun merah ini. Hong Ye merenung sejenak, lalu berkata, begitu ya, persidangan akan dimulai besok, aku akan bekerja sama denganmu, kuharap kau tidak mengingkari janjimu, kalau tidak. Implikasi dari Hong Ye juga sangat jelas. Jika mereka di dunia hantu tidak memenuhi apa yang mereka janjikan kepada Hong Ye, maka konsekuensinya akan sangat serius. Ya, setelah mengatakan itu, Yukuan tidak ingin tinggal sebentar, lalu berubah menjadi kepulan asap hitam dan kembali ke kolam dingin. Melihat kepergian Yukuan, Hong Ye juga melunak dari aura yang tak terjangkau, berubah menjadi seorang wanita kecil, dengan lembut berjalan ke rak buku di ruangan itu, membalik salah satu buku, dan kemudian sebuah ruangan rahasia muncul. Gulang, aku tahu apa yang kulakukan salah, tapi aku melakukan ini untukmu. Apa gunanya dunia ini tanpamu? Saat kau terbangun, kita akan terbang menjauh dan tak akan kembali lagi, ke suatu tempat di mana hanya ada kita berdua. Menurutmu bagus atau tidak, kata Hong Ye, air matanya pun jatuh tanpa sadar. Orang di pelukannya tidak bergerak sama sekali, dan Hong Ye segera memeluk seorang pria yang terbungkus satin putih seperti mumi. Tuan, seseorang datang ke jalan setapak untuk menyelidiki jalan masuk kami sebelumnya. Berkat rotasi kami tidak ditemukan. Kami mungkin telah mengekspos diri kami di sini. Apakah kami perlu pindah? Seorang hantu hitam juga berkata, wah, kerjamu bagus sekali. Bereskan semuanya, semua yang tidak bisa dibawa pergi akan dimusnahkan. Aku akan pergi besok. Yukuan juga mengatakan sesuatu, lalu berjalan menuju ruang batu kolam dingin di tengah. Bagaimana kabarmu? Yukuan juga bertanya pada bayangan di tepi kolam dingin. Sudah hampir waktunya. Tuanmu telah menyerap darah manusia ini, dan kekuatannya telah pulih 9 dari 10. Hanya masalah waktu sebelum segelnya rusak, kata Ghostly Ghost. Langkah selanjutnya adalah menunggu dengan tenang. Aku benar-benar menantikan pemilihan pendatang baru kali ini. Mengatakan itu, Yukuan membuka mulutnya dengan rakus. Di kolam yang dingin, air yang awalnya berwarna coklat tua telah lama berubah menjadi air darah berwarna merah terang. Aura darah yang luar biasa meresap ke dalam ruangan batu, dan kolam itu berdeguk seolah-olah sesuatu akan muncul. Mu Feng, kemana kamu pergi sekarang? Xiao Yan juga ditarik oleh Mu Feng dan bertanya dengan bingung. Hari ini adalah hari pengumuman bakat kelas 5, dan juga hari pengumuman aturan ujian. Ayo kita lihat sekarang. Mu Feng juga berkata. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia juga teringat bahwa hari ini adalah hari pengumuman bakat kelas 5, dan juga hari pengumuman peraturan kompetisi seleksi. Dia segera mengikuti Mu Feng dan berjalan menuju alun-alun. Begitu tiba di alun-alun, Xiao Yan mendapati kerumunan orang begitu padat sehingga tidak ada jalan keluar. Ada loteng tambahan di atas alun-alun. Meskipun bukan kemewahan, loteng itu jelas dibangun pada tengah malam. Itu seharusnya untuk pengumuman babak kelima. Tunggu bakat dan aturan uji coba. Bakat tingkat kelima akan segera diumumkan, dan saya tidak tahu berapa banyak bakat yang dapat saya nilai. Saya mendengar bahwa bakat kelas 1 adalah yang terburuk, dan bakat kelas 5 adalah yang terkuat. Dikabarkan bahwa jika itu dapat dievaluasi sebagai bakat kelas 5, maka satu kaki telah melangkah ke pintu 9 sekte super ini. Lagi pula, kudengar hanya sedikit orang yang bisa dinilai sebagai talenta kelas 5 di masing-masing benteng ini. Aku akan merasa puas asalkan aku bisa dinilai sebagai bakat kelas 2. Bisikan terus terdengar dari sekeliling. Xiao Yan, kemarilah.
Tepat saat Xiaoyan dan Mu Feng buru-buru mencari tempat untuk menonton, suara Yueru juga terdengar di telinga Xiaoyan. Mendengar ini, Xiaoyan dan Mu Feng juga mencondongkan tubuh ke arah Yueru berada. "Kenapa aku tidak pergi mencarimu siang ini? Kupikir kau sudah datang lebih dulu." Yueru juga berkata, dengan sedikit keluhan dalam kata-katanya. "Maaf, pamanmu meminta sesuatu padaku, dan semuanya sudah berakhir. Kita baru sampai di sini sekarang." Mu Feng juga menatap Yueru dengan mata berbinar, dan Xiaoyan menutup mulutnya saat hendak berbicara. Dari kata-kata Yueru, Xiaoyan juga tahu bahwa Yueru masih belum tahu tentang hilangnya dia tadi malam, dan Wu Sishulah yang menyembunyikannya. Xiaoyan segera melepaskan Mu Feng dan mengedipkan mata padanya. Mu Feng juga mengerti, tersenyum pada Yueru, dan berkata, "Halo, Nona Yue, saya teman Xiaoyan, senang bertemu denganmu." Setelah berbicara, dia mengulurkan tangan ke arah Yueru. Mata Yueru bergerak sedikit, lalu tangan gioknya ragu-ragu. Dia jelas terkejut dengan aura Mu Feng, yang mengenakan jubah Tao, tetapi bagaimanapun juga dia adalah teman Xiaoyan. Karena sopan santun, dia juga mengulurkan tangan gioknya dan berkata dengan ringan, "Halo, saya Yueru." Keduanya berjabat tangan dengan lembut lalu melepaskannya. Xiaoyan juga menemukan bahwa Yueru tampak sangat antusias pada dirinya sendiri, dan kemudian bersikap sangat dingin pada orang lain. Kemudian dia tidak ingin khawatir tentang hal-hal yang merepotkan ini, dan menunggu sampai dia bergabung. Setelah sekte itu mungkin akan memudar secara bertahap. Napas di tubuh Yueru semurni bulan yang cerah, dan tubuh Mu Feng telah berhadapan dengan hantu sepanjang tahun, dan sulit untuk menghancurkan aura menakutkan dan menyeramkan dari beberapa hantu. Tidak heran jika Yueru merasa aneh. Ketiganya bertukar pikiran sebentar, lalu menatap gedung tinggi di alun-alun itu secara bersamaan. "Diamlah, kami akan mengumumkan bakat kelas 5. Seorang lelaki tua kini berada di sebuah gedung tinggi, memegang beberapa kepingan giok di tangannya dan perlahan membuka mulutnya. Suara lelaki tua itu terdengar lemah, tetapi karena dendam di dalamnya, suaranya yang keras menyebar ke seluruh alun-alun. Ketika suara lelaki tua itu menyebar di alun-alun, alun-alun yang semula ramai pun seketika menjadi sunyi, silih berganti muncul kegugupan, dan tampak gedung-gedung tinggi di atas alun-alun. Mereka tahu bahwa slip giok di tangan orang tua ini akan menentukan perawatan mereka dan bahkan pilihan mereka di masa mendatang. Para pendatang baru di alun-alun ini juga tahu kapan mereka harus diam. Dulu, mereka semua bangga dengan surga di kota atau tempat masing-masing, tetapi sekarang orang-orang ini berkumpul di sini, keuntungan mereka sebelumnya akan hilang. Beberapa kebanggaan di masa lalu tidak kalah, dan masalah tuan muda tertua dan putri kecil harus ditahan. Bagaimanapun, Suan Sansan adalah tempat di mana seekor harimau yang berjongkok menyembunyikan seekor naga. Sajikan, elang muda butuh banyak latihan jika ingin melebarkan sayap dan terbang tinggi. Dulu mereka adalah putra dan putri keluarga berpangkat tinggi, dan masalah mereka sendiri campur aduk, tetapi datang ke Suantian dapat mengubah masalah ini. Ini juga merupakan alasan mengapa Suantian San begitu populer di kalangan beberapa kekuatan besar dan kecil di benua Suanling. Di sini, mereka akhirnya tiba di pinggiran Suantian setelah penerimaan yang panjang, lulus uji bakat, dan kemudian berpartisipasi dalam uji coba berikutnya untuk menentukan peringkat dan hadiah mereka karena bergabung dengan Sekte Super. Semua yang hadir mengerti bahwa sejak bakat ini diumumkan, nasib mereka juga ada di tangan mereka sendiri. Mungkin mereka adalah putra bumi yang sombong sebelumnya, tetapi sekarang, bakat mereka, masa lalu mereka dibandingkan dengan sebelumnya, status mereka akan anjlok. Mulai sekarang, semuanya hanya bisa bergantung pada diri sendiri. Jika Anda ingin bergabung dengan 9 Sekte Super Suantian Santian untuk mempelajari keterampilan bertarung yang lebih maju, Anda harus melalui banyak seleksi. Di tempat Crouching Tiger, Hidden Dragon, Suantian San, persaingan akan lebih sengit dari sebelumnya. Mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri, dan berusaha keras untuk meningkatkan kekuatan mereka, sehingga dapat memenangkan pengakuan orang lain dan sumber daya yang lebih besar. Dan awal dari semua ini adalah pembagian bakat. Niscaya talenta tingkat kelima terbagi, tingkat pertama merupakan yang terendah, dan tingkat kelima merupakan yang tertinggi, namun bukan berarti pencapaian talenta tingkat pertama akan rendah, dan talenta tingkat kelima akan memiliki pencapaian yang tinggi di kemudian hari. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa mereka yang mampu menang di garis start pertama, niscaya jauh lebih unggul. Melihat alun-alun itu sunyi, lelaki tua di atas gedung tinggi dengan ribuan mata itu juga sedikit membuka lembaran batu giok itu, lalu berkata, "Kali ini, kita memiliki total 1000 orang yang diuji di Benteng Hongshan, dan 2 di antaranya memiliki 500 talenta lainnya, 300 talenta kelas 3, 100 talenta kelas 4.
dan bakat kelas 5, 9 orang totalnya. Tiba-tiba terjadi keheningan di alun-alun ketika kata-kata itu diucapkan. Ada ribuan orang di benteng ini. Ribuan orang ini semuanya adalah orang-orang yang sombong dari seluruh dunia. Di antara ribuan orang terakhir, hanya ada 9 orang yang dinilai sebagai pendatang baru berbakat kelas 5. Ini cukup untuk melihat kandungan emas dari bakat kelas 5 ini benar-benar tinggi. Mendengar ini, Xiaoyan tidak terlalu memperhatikan. Ketika dia menguji kekuatan jiwanya di level ke-10, itu sangat jarang terjadi dalam 3 hari ini. Oleh karena itu, menurut pendapat Xiaoyan, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk dinilai sebagai pemula berbakat kelas 5. Besar, 9 orang. Aku tidak tahu dari mana 8 orang lainnya berasal. Mu Feng juga berbisik, tetapi dia jelas merasakan sedikit tekanan dari Xiaoyan. Kau tahu, Mu Feng, namun, kekuatan Kaisar Do bintang 4 di tahap awal, ditambah dengan keajaiban gosip Yin Yang, bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan terhadap pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Kaisar Do bintang 4. Hanya ada 2 alasan baginya untuk merasa seperti ini. Salah satunya adalah kekuatan Xiaoyan lebih kuat darinya, dan yang lainnya adalah ada sesuatu dalam diri Xiaoyan yang dapat mengancamnya. Meskipun kekuatan Xiaoyan tidak lemah, tetapi menurut perasaan Mu Feng yang cermat, dia juga merupakan puncak Kaisar Do bintang 3. Meskipun dia hanya selangkah lagi dari Kaisar Do bintang 4, dia hanyalah Kaisar Do bintang 3. Kalau begitu, hanya ada satu alasan. Pasti ada sesuatu yang kuat dalam diri Xiaoyan ini, yang membuat Mu Feng cukup cemburu. Xiaoyan ini juga punya beberapa rahasia yang tidak diketahui. Kalau tidak, saat dia pergi ke alam hantu, kekuatan obat ekstasi cukup kuat. Kalau dia tidak punya cara, Xiaoyan pasti sudah dijebloskan ke suatu tempat. Selain itu, di daerah danau yang dingin, itu cukup kuat. Xiaoyan ini, Mu Feng juga memikirkannya di dalam hatinya. Orang tua di atas gedung tinggi itu baru saja selesai berbicara, alun-alun menjadi sunyi sejenak, lalu menjadi ramai. Orang-orang di alun-alun itu jelas terlibat dalam diskusi sengit tentang siapakah pemilik talenta kelas 5 itu. Hanya ada 100 pendatang baru dengan bakat tingkat keempat, dan bahkan tidak ada peluang 1/10 untuk dievaluasi sebagai bakat tingkat keempat. Saudara Ma dapat dievaluasi sebagai pemula berbakat kelas 4, dan dia memang orang yang terhormat. Di masa depan, kami berharap Saudara Ma akan mengurus 1 atau 2 orang. Di samping Xiaoyan dan mereka bertiga, seorang pria pendek terus berkata, jelas aku juga memiliki sempoa yang bagus di hatiku. Ujiannya bahkan belum dimulai. Bahkan jika aku tahu bagaimana menyanjungku, itu sudah cukup untuk melihat sebagian kepintaran orang ini. Pria yang dikenal sebagai Saudara Ma itu tersenyum tipis, lalu berkata dengan acuh tak acuh, dia hanya pendatang baru kelas 4. Di masa depan, kita harus bekerja keras untuk mendapatkan status pendatang baru berbakat kelas 5. Pada saat itu, namun, pria yang dipanggil Saudara Ma itu, tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya saat berbicara, dan jelas menikmati perasaan disanjung oleh orang lain. Sambil berbicara, dia juga melemparkan pandangan tidak ramah ke arah Xiaoyan dan mereka bertiga. Ketika dia mengalihkan pandangannya sedikit, dia melihat Yueru. Kakak Ma menatapnya dengan saksama. Meskipun ada beberapa wanita cantik di sekitarnya, tetapi dibandingkan dengan Yueru, dia seperti surga dan bumi. 3000 helai sutra jatuh bersama rambutnya, matanya bergerak pelan, senyumnya yang menawan, dan bentuk tubuhnya yang sempurna membuat kakak Ma ngiler. Xiaoyan pun menyadari perilaku aneh dari kakak Ma, lalu menoleh dan tersenyum tipis, senyumnya tampak sangat aneh. Kemudian Saudara Ma juga memperhatikan sikap yang tidak biasa dari wanita itu dan Xiaoyan. Dari mata Saudara Ma, dia secara alami tahu bahwa kekuatan pria di samping wanita itu hanyalah puncak dari Do di bintang 3, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Hei, kakak Ma keluar, ini bukan masalah keberhasilan. Si perawakan pendek itu juga melanjutkan, orang-orang seperti mereka berasal dari tempat kecil, jika mereka tidak menemukan pendukung sebelum memulai uji coba, maka mereka hanya akan tersingkir dari kompetisi. Setelah mereka tersingkir dari kompetisi, maka yang menanti mereka adalah kembali, dan 3 hari suan ini juga akan kehilangan kesempatan untuk mengalami. Selanjutnya, saya akan mengumumkan daftar pendatang baru berbakat kelas 5. Siapapun yang namanya terbaca akan maju untuk menerima token Anda. Di atas gedung tinggi, lelaki tua itu juga berkata dengan tergesa-gesa. Seketika, alun-alun itu pun menjadi sunyi. Ribuan orang juga ingin tahu, 9 orang mana yang memiliki kemampuan seperti itu dan dievaluasi sebagai pendatang baru berbakat tingkat 5 ini. Zhu Suking, orang tua itu berkata perlahan. Begitu nama itu diucapkan, terjadilah ledakan keributan di alun-alun. Pada saat ini,
seorang wanita yang agak cantik juga terbang dari kerumunan ribuan orang dan menuju ke gedung tinggi. Lalu Xiaoyan dan yang lainnya melihat seorang wanita cantik dengan gaun panjang seputih salju dan ekor kuda panjang, yang saling melengkapi dengan sangat indah. Yang paling mencolok adalah ada cambuk panjang yang melingkari pinggang wanita itu. Cambuk panjang itu perlahan melilit pinggang wanita itu, seperti pinggang ular air. Kekuatan yang cukup dahsyat, cambuk panjang ini jelas bukan benda biasa. Begitu wanita bernama Zhu Zuqing muncul, terjadi keributan di alun-alun. Kudengar wanita ini agak hebat. Dengan kekuatannya di tahap tengah Kaisar Do Bintang 4, dia benar-benar mengalahkan pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Kaisar Do Bintang 4. Itu tidak benar. Dan wanita ini memiliki bentuk tubuh yang cukup bagus, jika ada yang bisa menyenangkannya. Terdengar pula suara-suara sesekali di sekitar. Sejauh yang aku tahu, Zhu Zuqing ini lahir di tempat yang sangat dekat dengan Xuan Shan, dan kekuatan di belakangnya cukup kuat, dan dia juga sangat ahli dalam menggunakan cambuk panjang. Musuh, Yueru juga berbicara perlahan. Xiaoyan juga mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Hanya dari jarak yang sangat dekat dengan Xuan Shantian saja sudah cukup untuk melihat bahwa latar belakang wanita ini tidak lemah, dan sumber daya kultivasinya juga jauh lebih kuat daripada Yueru dan yang lainnya, jadi mungkin saja memiliki kekuatan seperti itu. Tidak mengherankan, kemudian Mu Feng di sampingnya jelas terkejut. Rahasia semacam ini jelas hanya diketahui oleh orang dalam. Apa asal-usul Yueru? Hanya ingin berbicara, tetapi harus berhenti, lagi pula, berdasarkan persepsi Mu Feng, dia tahu bahwa Yueru sengaja menghindarinya. Wanita itu tidak terpengaruh oleh keributan di bawah, dia membungkuk sedikit kepada lelaki tua itu, lalu mengambil token dan terbang kembali ke tempat kosong di atas alun-alun. He Wanxia, di awal tempat pertama, kecepatannya jelas lebih cepat. Begitu suara itu jatuh, seorang wanita berpakaian ketat juga terbang menuju gedung tinggi itu. Begitu wanita ini muncul, terjadi keributan yang lebih besar di alun-alun. Yang muncul di hadapan semua orang adalah seorang wanita berambut pendek seperti pria dan mengenakan celana ketat. Jika tidak diperhatikan dengan seksama, rambut pendek itu akan terlihat seperti wanita dan pria biasa, tetapi celana ketat itu juga menonjolkan bentuk tubuhnya. Ling Li sudah sejauh yang bisa dicapainya, bagian yang cembung adalah cembung, dan bagian yang cekung adalah cekung, yang juga menyebabkan semua orang di bawah alun-alun itu melolong seperti serigala. Orang-orang ini. He Wanxia juga berkata ringan sambil berdiri di atas gedung tinggi. Gadis sepertimu memang seperti ini. Lelaki tua di atas gedung tinggi itu pun berkata tanpa daya. Membaca www.ukansu.com. Bukankah ini tentang berpartisipasi dalam ujian? Betapa merepotkannya bertarung dengan rok panjang, itu masih bagus. Cepatlah, masalahnya sudah selesai. He Wanxia berkata dengan tidak sabar. Setelah berbicara, lelaki tua itu tidak memiliki tinta, dan menyerahkan token itu kepada He Wanxia, yang juga berubah menjadi aliran cahaya dan kembali ke alun-alun. Mengapa orang ini bernama Wanxia? Konon katanya si tetua adalah sesepuh dari sekte tertentu di Xuantian, tetapi bakat dan kekuatannya sendiri tidak lemah, tetapi He Wanxia ini sangat agresif. Jika dia menyinggung perasaannya, maka dia bisa dalam masalah. Yueru juga berbicara. Song Cheng, Yi Tian, Li Xin, Luo Ming. Segera setelah itu, lelaki tua di atas gedung tinggi itu juga perlahan membacakan beberapa orang, yang semuanya menyebabkan keributan. Sejauh ini, 6 pendatang baru dengan bakat tingkat kelima telah diumumkan. Tanpa kecuali, ke-6 orang ini memiliki kekuatan tahap tengah Do di bintang 4. Mu Feng, yang berada di sampingnya, tidak dapat menahan senyumnya. Ke-6 orang ini semuanya berada di tahap tengah Kaisar Do bintang 4, dan dia hanya berada di tahap awal Kaisar Do bintang 4, tetapi meskipun begitu, dia tidak takut pada mereka. Selanjutnya, aku akan mengumumkan 3 pendatang baru berbakat kelas 5. Lelaki tua di atas gedung tinggi itu juga berbicara perlahan. Mendengar itu, pupil orang-orang di alun-alun juga menyusut rapat. Ke-6 orang ini sudah berada di tahap tengah Do di bintang 4, jadi kekuatan 3 teratas akan semakin mengerikan.